yaitu menggali hikmah ya atau tadabur dari surat-surat yang ada dalam Quran. Nah, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang nama-nama lain dari surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu punya beberapa nama ya, Al-Baqarah, Az-Zahra, As-Sinam, dan Al-Fusṭa. Karena dalam kisah surat Al-Baqarah itu terdapat kisah besar gitu ya, kisah terbesar jadi pelajaran bagi hamba-hamba Allah. Nah, apa pelajarannya? Yaitu wujubul inqiyadi wal istislam. Dan menjalankan semua perintah Allah duna talakuun au takalluf. Maksudnya tanpa ada takalluf itu sih artinya maksudnya mungkin tanpa ada sampai situ. Lalu sekarang mungkin kita akan masuk ke mana ini, Mbak? Keutamaan ayat kursi ya, atau munasabatu tasniyah. Keselarasan. Nah ini sebelum itu, Mbak, munasabah kayaknya. Nah ini munasabatu tasniyah. Jadi di antara keajaiban Al-Quran atau keagungan Al-Quran itu ya, kalau kita mengkaji secara detail gitu, kodifikasinya dalam masing-masing surat ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Quran itu kan turun selama 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, ketika Al-Quran itu sudah terkodifikasi menjadi satu mushaf seperti sekarang itu, dan kemudian disusun berdasarkan juz gitu ya, surat, lalu urutan ayat dan lain sebagainya itu, namun Cikgu, kalau di aku suaranya putus-putus, Cikgu. Apakah iya? 96. Tapi dia turun awal, diletakkan di belakang. Nah, teacher tolong diulang tadi sampai mana tuh yang hilang tadi, Nov? Lupa Oh, aku hilang tadi. suaranya ya? Ya. Yang sekarang bisa di itu, Oma? Atau Sekarang saya tutup bisa aja ya? tadi videonya mungkin ditutup aja. Tadi sampai mana tuh ya yang ya. Jadi Al-Quran kan turun, halo, bisa didengar? Ya, bisa, teacher. Oke. Al-Quran kan turun selama 23 tahun ya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, ide untuk mengkodifikasi Al-Quran itu kan di zaman sahabat ya, bukan di zaman Nabi, karena Nabi itu ketika masih hidup Quran itu maksudnya disusun dalam satu mushaf seperti yang sekarang bisa kita pegang itu, karena khawatir bercampur dengan hadis, dengan sunnah Nabi. Nah, maka itu kan baru muncul di masa sahabat ya, dari itu yang dalam bentuk mushaf itu dari Al-Baqarah sampai An-Nas kan tidak berdasarkan urutan turunnya, ya kan? Tidak berdasarkan urutan turunnya. Maka surat Al-Alaq yang selama ini kita ketahui turun di awal kenabian, ketika Nabi pertama mendapatkan wahyu
ya, ketika Nabi bertahanus ya atau apa namanya menyendiri di Gua Hira itu di bulan Ramadan, kemudian turunlah surat Al-Alaq. Nah, namun dalam peletakan ketika menjadi mushaf itu menjadi yang dalam bentuk buku seperti yang sekarang kita baca setiap hari, itu kan diletakkannya di belakang gitu. Nah, begitu juga dalam urutan tiap-tiap ayat dalam satu surat itu juga tidak selalu dia berurutan gitu ya, berurutan turunnya. Misalnya Al-Baqarah 1, 2, 3, 4, 5 mungkin itu turun dalam satu masa gitu. Tapi nanti di ayat-ayat berikutnya itu turun di waktu yang berbeda gitu. Nah, lalu bagaimana ketika dikompilasi ya dalam satu mushaf itu bisa diletakkan, ini letakkan di sini, ini letakkan di situ. Ini bagian dari surat Al-Baqarah, ini bagian dari surat Ali Imran, ini bagian dari surat dan seterusnya. Nah, itu kalau dalam ilmu ulumul Quran disebut dengan tauqifi. Tauqifi itu sesuatu yang sudah given. Itu adalah perintah Allah, bukan karena ijtihad Nabi. Jadi Nabi tinggal memerintahkan kepada sahabat, misalnya Zaid bin Sabit, untuk menuliskan setiap ayat yang turun, lalu kemudian ketika dikodifikasi itu Rasul juga memerintahkan bahwa ini terletak di sini, ini terletak di sini. Nah, yang menariknya ketika sudah menjadi satu mushaf itu yang padahal turunnya itu dalam rentang waktu yang lama itu, dalam satu kajian ulumul Quran itu kita temukan satu rahasia ya yang disebut dengan munasabatul ayah. Ya, munasabah. Bisa munasabatul ayah atau munasabatul ayah itu bisa antara penutup surat dengan pembuka surat. Awal surat dengan akhir surat. Surat sebelumnya dengan surat sesudahnya. Padahal itu bisa jadi turunnya tidak sama gitu. Nah, coba sekarang sebelum kita masuk ke Al-Baqarah ya, saya ajak ibu-ibu untuk membuka surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Coba dibuka ayat 2. Setelah itu lalu kita buka di ayat terakhir. Mungkin sekitar ayat berapa ya? 50 atau 48 sampai 52. Surat Al-Qalam itu juz 29 ya. Al-Qalam juz 2 Al-Qalam ya. Buka ayat 2, lalu kita buka lagi ayat 51. Nah, berarti 2 ayat pertama ya. Ayat kedua pembuka dan ayat kedua penutup. Coba Mbak Novi atau Bu Dini, Oma bisa bantu baca ayat kedua pembuka dan ayat kedua sebelum akhir. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Gitu. Ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lalu penutup suratnya ayat kedua sebelum akhir. Ayat kedua sebelum akhir. Berarti ayat 51, Oma. Wa iyyaka dulladzina kafaru la apa ini la yuzliku la yuz ya. Betul, Oma. La yuzlikunaka bi absarihim laha sami'udz dzikro sami lama lama bi absarihim lama sami'udz dzikra wa yaquluna innahu la apa nih? Lama jenun. Sorry, maaf.
Nah, Aku. coba kira-kira apa Oma yang kita temukan? Hmm, Kesesuaian antara dua ayat yang tadi. saya mau lihat ininya dulu. Ininya. Terjemahan dulu. Nah, ini yang terakhir. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran. Dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Itu yang ayat 51. Ya, Kalau ayat yang 2, salah ya? Aduh, salah nih. ya ayat ke Oma. Kejauhan nggak aku carinya kejauhan. Yang ayat 2 ini, sorry. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Masya Allah. Nah, jadi kan padahal itu bisa jadi turunnya itu nggak sama gitu, tapi kan seperti itu antara pertanyaan dan pernyataan ya. Maksudnya pernyataan dan jawaban atau bagaimana? Kita kan yang di sini itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu dianggap gila oleh kaumnya sampai hampir-hampir digelincirkan oleh kaumnya kan. Nah, ketika mereka mendengarkan nasihat ya peringatan dari Rasulullah, mereka itu tidak mengindahkan, tapi malah hampir menggelincirkan Nabi dan Nabi itu dianggap gila. Nah, itu jawabannya ada di ayat 2, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi ada kata yang sama padahal ya saya sih belum ngecek asbabun nuzul ya atau maksudnya sejarah turunnya ini di tahun berapa gitu. Tapi kan ini ketika menjadi satu mushaf seperti ini bisa gitu diletakkan yang di ayat kedua pembuka dan ayat kedua penutup. Nah, itu kan sebuah keajaiban dan banyak sekali seperti itu. Halo, teacher, suaranya nggak kedengeran. Loh, iya Mbak, kedengeran? Nah, Al-Ankabut. Oh, Al-Ankabut. Bukan. Al-Arum ya. Al-Ankabut atau Arum. Sebentar. Oke. Ayat 2 coba ahasiban nasu ayutraku ayyahu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ketiga. Surat Saya apa? nggak tahu. Al-Ankabut surat berapa sih? Al-Ankabut ayat ketiga. Surat berapa Al-Ankabut, teacher? Maaf. Al-Ankabut itu surat Surat ada hafalnya saya. 29. Ini Surat ada di 29. juz 20 ya. Oh, bentar. Surat Ya, ke-29, Oma. Oke, iya. Ayat berapa tadi? 39. Ayat berapa? Ayat 3. Oke. Bisa juga dari ayat 2. Coba kita baca. Nah, jadi coba itu kan gini bunyi ayatnya ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang yang dusta. Nah, lalu di ayat 67 ya, di ayat 67 itu kan Allah mengatakan bahwa hidup ini nggak mungkin nggak ada cobaan, gitu kan? Kalau tadi di surat Al-Qalam itu
seakan pernyataan lalu ada jawabannya, kan gitu ya. Ada tuduhan lalu ada jawaban. Selain itu kan terdapat kata-katanya itu sama. Jadi la majnun sama majnun kan itu misalnya kita tanpa melihat terjemahnya aja kita udah kebayang ada kesesuaian gitu karena kita melihat dari redaksi katanya ada majnun di dua pembuka surat dan penutupnya itu tadi. Nah, kalau di surat Al-Ankabut ini mungkin tidak disebutkan secara eksplisit kata yang sama, tetapi kita menemukan kesesuaian itu lewat makna. Ya, jadi di ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa apakah manusia itu mengira bahwa dia itu beriman tanpa ada ujian, ya kan? Apa dia sembarangan bilang aku ini beriman, padahal mereka itu tidak belum diuji gitu. Sehingga keimanan itu memang akan sangat erat dengan ujian. Nah, itu kan maknanya ya. Nah, lalu di ayat berikutnya juga disebutkan bahwa ujian itu bukan hanya untuk orang-orang sekarang. Karena orang-orang terdahulu itu juga diuji gitu. Kalau kita pernah mendengar cerita tentang para sahabat yang awal-awal memeluk Islam, lalu mereka mendapatkan siksaan yang begitu keras dari kaum kafir, lalu mereka mengadu, misalnya nama Ammar bin Yasir gitu ya, atau misalnya Khobbab bin Al-Ard gitu, yang dibakar pakai api dan besi, gitu, dengan besi panas gitu kan. Ketika mereka mengadu kepada Rasul, Rasul itu jawabannya apa? Ini belum apa-apa. Dulu itu zaman sebelum kalian itu ada orang yang diuji sampai dipenggal kepalanya, misalnya digergaji atau apa dan sebagainya, dan mereka masih tetap beriman. Nah kan ada beberapa kita temukan hadis seperti itu ya. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa dia enak aja tinggal mengatakan beriman padahal mereka belum diuji. Nah, ujian itu bukan hanya untuk orang-orang terkini tetapi orang-orang terdahulu itu juga diuji. Nah, maka kemudian di sini Allah mengetahui orang yang benar dan sungguh Allah mengetahui orang yang dusta. Nah, kita temukan kesesuaian apa dengan di ayat 65 misalnya. Ini adalah contoh dari ujian dan cobaan. Ayat 65. Fa'idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Nah, apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mereka ilal bari ke daun. Tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u. Agar mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka dan agar mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya itu. Dan apabila mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, hanya rampok-merampok, maka kebenaran. Jadi ini juga bagian dari cobaan keimanan tadi. Jadi ketika mereka naik kapal, berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ketika sudah diselamatkan, jadi ini tuh semacam apa kayak sindiran gitu. Kita itu kan kalau sedang berada dalam kesulitan,
Ya, kesulitan itu salah satu contohnya itu adalah ketika kita bepergian, ya, misalnya naik kendaraan, apalagi kendaraannya itu misalnya berada dalam trouble gitu. Misalnya kita naik pesawat, ya, terus pesawatnya lagi apa namanya, kurang baik cuacanya gitu kan. Nah, atau kalau di sini dicontohkan ketika naik kapal laut gitu, kita kan berdoa sungguh-sungguh kepada Allah gitu. Tapi ketika sudah diselamatkan sampai ke darat, nah, kebanyakan kita lupa dengan apa yang kita doakan ketika kita berdoa ketika kita berada dalam kesulitan itu tadi. Nah, ini kan bagian dari ujian keimanan itu nanti. Nah, lalu di ayat 69 ini disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Maka orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam menghadapi cobaan hidup itu tadi, lalu dia berjihad, dia bersungguh-sungguh, nah maka Allah akan menunjukkan jalannya. Nah, jadi bicara tentang munasabah, ya munasabah itu salah satu dari cabang ilmu Al-Quran. Nanti misalnya ibu-ibu bisa ngecek lah ya ilmu tentang munasabah ini. Kayaknya kalau yang pernah ambil kelas tentang ulumul Quran, hampir semua pernah belajar tentang ilmu munasabah itu. Karena itu tadi ditemukan sesuatu yang menakjubkan dari sistematika penulisan Al-Quran dalam mushaf ini yang padahal susunannya itu tidak berdasarkan susunan atau urutan turunnya gitu. Lalu gimana bisa menemukan kesesuaian itu? Nah, kesesuaiannya itu bisa dengan terlihat langsung secara eksplisit, baik kata atau maknanya juga bisa langsung dipahami gitu. Tapi ada yang memang butuh atau perlu penalaran mendalam gitu. Baru ditemukan kesesuaian itu tadi. Nah, jadi antara pembuka dan penutup surat Al-Ankabut ini, apa yang kita dapatkan gitu dari perenungan itu adalah bahwa kita tidak belum dikatakan beriman sampai kita ini diuji oleh Allah. Nah, kalau ujiannya itu ya nanti kita kembali ke surat Al-Baqarah itu ya. Walana bluwanakum bisyai minal khaufi wal ju'. Jadi ujian itu ada yang berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, gitu kan. Nah, itu diantara ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, jawabannya ada di akhir surat Al-Ankabut. Ketika menghadapi ujian yang berat itu, lalu orang beriman ini berjihad, bersungguh-sungguh, karena kata jihad itu artinya kan sungguh-sungguh ya. Maka akar kata jihad itu ada ijtihad, ada mujahadah. Kalau jihad itu seringkali dimaknai kesungguhannya itu dalam bentuk fisik. Maka juga ada yang menyempitkan makna jihad itu misalnya dengan perang gitu ya. Tapi ya jihad itu tidak terus juga hanya artinya perang atau pembunuhan, tidak. Tapi kita itu bersungguh-sungguh memperdalam ilmu agama, misalnya menuntut ilmu untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama kita, itu juga bagian dari jihad. Ya, nah, tapi jihad itu lebih dimaknai kepada kesungguhan dalam fisik. Nah, dari kata jihad itu juga terbentuk kata ijtihad. Kalau ijtihad itu kesungguhan dalam nalar atau pikiran. Maka kita sering mendengar istilah mujtahid. Dalam memahami hukum Islam, itu ada 3 kategori. Kategorinya adalah mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh misalnya tuh ya. Sekarang itu misalnya kita ingin mencari hukum misalnya. Nah, itu kan kita yang orang awam itu nggak bisa menghukumi, belum bisa lah, belum pada taraf kemampuan kita untuk menghukumi boleh atau tidak boleh,
Nah, gitu ya. Nah, lalu ada level yang namanya mujtahid. Mujtahid itu orang yang memang punya kapasitas dalam memahami agama, baik Al-Quran, Sunnah, ya, maupun sahabat terdahulu, maupun kias dan lain sebagainya. Merah satu hukum. Maka kemudian digali Qurannya. Misalnya ayatnya tentang apa sih? Kan kalau kita mau maksudnya secara eksplisit ayat tentang donor gitu, misalnya kan nggak ada. Jadi harus dicari ayat mana ya yang membahas tentang ini. Lalu dicari hadis Nabi. Lalu dulu bagaimana, apakah para sahabat pernah melakukan itu? Bagaimana tabiin, apakah pernah ada kasus seperti itu? Nah, itu akan digali oleh mujtahid. Kemudian dicari metodenya. Ini nanti metodenya menggunakan apa? Dalam memaknai Quran ini, apakah difahami secara tekstual atau kontekstual, atau nanti dengan perangkat ilmu-ilmu bahasa dan lain sebagainya. Nah, mereka ini disebut dengan mujtahid. Ini mujtahid dan ijtihad kan kalau yang sudah belajar sorof, insya Allah sudah kebayang ya, ijtihad itu berarti pekerjaannya, mujtahid itu orangnya. Nah, jadi ini jihad dan ijtihad. Kalau jihad itu kesungguhan dalam fisik, ijtihad itu kesungguhan dalam berpikir. Nah, lalu ada akar kata yang sama yang ini adalah kesungguhan dengan menggunakan hati. Maka misalnya ya lebih menguatkan spiritual lah. Misalnya para wali, orang-orang sufi, ya, yang melakukan sunnah-sunnah dan amaliyah-amaliyah yang jarang atau tidak umum dilakukan, gitu. Misalnya mendawamkan puasa Senin Kamis, mendawamkan puasa Ayamul Bait, lalu mendawamkan sholat malam, misalnya punya target bacaan Quran hatam selama berapa waktu sekali. Nah, itu bagian dari mujahadah, yaitu kedekatan diri kepada Allah dengan meningkatkan kualitas spiritual. Nah, jadi itu ibu-ibu dari kata jihad, itu terbentuk kata ijtihad dan terbentuk kata mujahadah. Ijtihad itu pikiran, jihad itu fisik, dan mujahadah itu adalah jiwa atau hati. Nah, itu tadi contoh dari munasabah, ya. Contoh dari kesesuaian. Nah, sekarang coba kita masuk ke surat Al-Baqarah lagi. Kalau di surat Al-Baqarah, ya, yang jumlahnya tidak sedikit itu, ya, kalau kita lihat itu kan sampai hampir 3 juz kan, surat Al-Baqarah itu isinya, ya kan? Nah, itu pasti diturunkan tidak dalam satu waktu, tetapi dalam waktu yang berbeda-beda gitu. Sampai terdiri dari 286 ayat. Dan itu kalau mau kita tematisasi, itu kan ada beragam tema yang termaktub dalam surat Al-Baqarah itu. Itu juga yang, nggak tahu saya sudah pernah menyampaikan belum di kelas ini ya. Jadi karena orientalis yang tidak suka dengan Islam, itu kan suka mencari kelemahan Quran. Ya, suka mencari kelemahan Quran. Maka salah satu hal yang mereka pertanyakan terkait dengan Al-Quran itu adalah ini. Misalnya, mereka tuh akan bertanya gini, Quran itu kan sudah ada nama-nama suratnya, gitu kan? Misalnya Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya itu. Tapi kenapa ya di Al-Baqarah itu yang dibahas itu bukan tentang sapi aja gitu? Bisa banyak ya. Coba kita baca surat Al-Baqarah itu dari ayat 1 sampai 5 misalnya tentang apa? Tentang orang-orang yang bertakwa dan ciri-cirinya, gitu kan? Lalu nanti tentang orang-orang kafir dan ciri-cirinya, kan innalladzina kafaru sawaun alaihim dan seterusnya itu. Lalu nanti ada bicara tentang Nabi Adam, yang mana di situ pesannya adalah bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah sebagai khalifah.
Nah, jadi tugas, fungsi, peran manusia di dunia ini Allah ciptakan. Yang pertama, sebagaimana tersebut di surat Az-Zariyat, itu adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, sebagai apa peran kita di muka bumi ini Allah ciptakan? Yaitu sebagai khalifah. Jadi harus memainkan peran untuk sebagai wakil Allah di bumi ini dengan memakmurkan bumi Allah. Nah, itu salah satu dari tema yang dibahas dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan kalian berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini akan menciptakan, Allah berfirman begitu, fil ardi, di bumi ini khalifah. Nah, tapi kemudian itu kan ada dialog ya Allah dengan malaikat. Loh, lah ternyata manusia itu loh suka menumpahkan darah gitu kan di dunia nanti gitu. Nah, tapi kemudian Allah berfirman, aku yang lebih tahu. Kalian tidak tahu gitu. Nah, terus nanti akan ada tema lain misalnya tentang Nabi Adam, ya, tentang Nabi Adam. Lalu nanti bicara tentang puasa, bicara juga tentang haji, bicara tentang haid, bicara tentang menyusui, tentang puasa, tentang haji, itu semua ada di surat Al-Baqarah. Nah, kata orientalis ini yang kerjaannya memang mencari-cari kelemahan Al-Quran, dia bertanya kenapa gitu? Kan namanya aja surat Al-Baqarah gitu kan. Mungkin ini berbeda ya dengan kitab ilmiah, dengan buku karya ilmiah gitu. Kalau karya ilmiah kan misalnya kita udah kasih satu tema, ya harusnya temanya tuh sesuai terus dengan itu gitu. Nah, bagaimana Al-Quran ini? Kok isinya banyak sekali. Dan itu nanti akan diulang-ulang juga di surat-surat yang lain. Nah, ini tugas kita untuk mencari jawabannya. Kalau menurut Profesor Quraish Shihab, ya itu bisa kita jawab begini. Karena Quran itu bukan karya ilmiah, bukan buku ilmiah, tapi Quran itu adalah kitab petunjuk. Maka meskipun satu surat itu terdiri dari beberapa pembahasan, misalnya kayak di surat Al-Baqarah itu tadi, itu dimaksudkan agar seseorang itu andaikan tidak punya cukup waktu untuk membaca keseluruhan Al-Quran 30 juz. 114 surat, 6.236 ayat itu, andaikan nggak cukup waktu untuk membaca semuanya, paling tidak sudah mendapatkan petunjuk dari salah satu surat dalam Al-Quran. Nah, itu menurut Pak Quraish Shihab jawabannya seperti itu. Jadi itu tadi, karena Quran itu bukan karya ilmiah. Quran juga bukan kitab sejarah, bukan buku sejarah. Tapi Quran itu adalah pedoman hidup manusia, ini adalah kitab petunjuk. Maka meskipun Quran ini membahas berbagai persoalan, ya, jadi ada soal ibadah, soal muamalah, soal akhlak, ayat-ayat sains, ya, dan lain sebagainya dibahas dalam Quran, tapi muaranya adalah ingin supaya manusia itu mendapatkan petunjuk dari gitu. Nah, lalu apa sih kesesuaian antara awal surat dan akhir surat Al-Baqarah? Nah, di sini disebutkan, kita baca di sini ya. Al-Baqarah, ini ke bawah lagi. Kemarin kan sudah bahas ini. Nah, berarti sekarang munasabatul ayat. Nah, ini munasabah. Setelah keutamaan itu keselarasan itu, Mbak. Lagi, muwafaqah awalus surah. Ini Mbak dari muwafaqah ini. Muwafaqah itu kan artinya kesepakatan atau keserasian ya. Keserasian antara awal surah dengan akhir surah. Coba kita perhatikan, surat Al-Baqarah itu dimulai dengan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib.
Nah, jadi bada'at as-surah bi awali wasfin lil muttaqina fil Qur'an. Surat ini dimulai dengan sifat, salah satu sifat dari orang bertakwa, lil muttaqin, itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yang tidak nampak. Beriman kepada Allah, yang jelas kita tidak bisa melihat. Mata kita tidak punya kekuatan untuk melihat Allah. Lalu malaikat, kita juga bisa nggak tampak oleh kita. Jin, hari akhirat, neraka, surga, itu adalah hal-hal gaib yang harus kita imani. Kalau kita mengikrarkan diri sebagai orang beriman dan ingin meraih derajat takwa, maka satu dari sifatnya adalah beriman kepada yang gaib. Nah, keselarasan dengan penutup surat, ini di akhir surat Al-Baqarah itu yang insya Allah kita juga sudah hafal, amanar rasul bihi wal mu'minun. Jadi di situ ada kata yu'minun, ada kata mu'minun. Nah, para nabi itu ya, dan apa atau kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian orang-orang beriman itu juga beriman. Gitu. Maka di sini kalau kita kaji strukturnya, failnya mana? Coba Mbak Novi, failnya mana? Ada berapa failnya dari kata amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun? Failnya ada berapa? Ar-Rasulu. Bisa dibantu jawab? Ar-Rasulu ya, teacher. Halo, teacher, kedengeran nggak suara saya? Iya. Ya agak keras dikit, Mbak. Ya, failnya ar-Rasulu. Terus al-Mu'minun. Jadi failnya ada dua, meskipun tidak berdampingan. Jadi di sini kalau misalnya kita pahami ya sesuai pemahaman kita itu strukturnya berbunyi amanar rasulu wal mu'minuna bima unzila ilaihi mir rabbi gitu. Jadi failnya itu rasul dan orang-orang beriman. Nah, jadi mukminun di situ fa'il, karena jamak mudzakkar salim maka tandanya dengan wawun nun. itu mereka itu beriman. Beriman terhadap apa? Terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Tuhannya kepadanya, yaitu kepada nabinya tadi. Ya. Jadi Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang beriman. Nah, lalu apa lagi sih yang harus kita imani? Ya kan? Malaikat, ya Allah, malaikat, kitab, Rasul. Tidak beda-bedakan di antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Nah, mereka ini mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Kami, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kembali. Nah, ini kan berarti kayak jawabannya. Antara pembuka surat mengatakan bahwa orang yang gaib itu yang mana? Nah, di akhir surat ini dijelaskan imannya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul. Nah, gitu. Jadi itu ditemukan kesesuaian antara pembuka surat dengan penutup surat. Sekali lagi,
Padahal ini kalau nanti kita lacak gitu, surat ini mungkin turun berada pada waktu yang berbeda, dalam rentang waktu yang berbeda. Ustazah nanya dong, Oke. itu maksudnya, Ya, tapi gimana, Bu? kebanyakan seperti ini di setiap surat rata-rata seperti ini atau beberapa surat Ustazah? Karena ini memang butuh penalaran ya Bu Loli, sehingga mungkin tugas kita untuk yang pertama, kalau memang kita ini belum menemukan, maka kita harus mencari terus. Karena sependek yang saya pernah baca ya, mungkin nggak semuanya juga gitu. Maksudnya nggak di setiap pembuka dan penutup surat gitu. Ya, makasih, Penutup dengan awal sesudahnya, ada juga yang begitu. Tapi para ahli Quran, ahli ulumul Quran, mereka selalu menggali itu. Ilmu Al-Quran itu yang dibahas dalam Al-Quran itu ilmu munasabah. Maka misalnya tidak ditemukan secara keseluruhan dalam surat itu, maksudnya letaknya itu bisa antara pembuka dengan penutup, itu antara penutup sebegitu. Tapi ulama selalu menggali itu. Nanti coba kita cari terus ya. Kalau selesai kitab ini nanti kira-kira ada semua apa enggak? Kalau saya pernah belajar ya, kan dibilangin Al-Quran itu Kita berisi, baca kitab ini. Ustazah saya coba benar kan? Kalau saya pernah belajar bahwa Al-Quran itu dijelaskan ayatnya dengan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Itu sama nggak nih kayak seperti ini? Iya, Kan iya. ayat kedua tadi Iya. diterangkan pernyataan, kemudian dijelaskan dengan yang ini gitu ya, yang itu ya Ustazah. Ya, itu juga begitu Bu. Jadi kalau itu salah satu metode tafsir. Ada tafsir itu yang menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi ayat itu ditafsirkan oleh ayat itu sendiri di ayat lain. Iya. Kalau ini bukan tafsirnya, ya, mungkin sih agak mirip kali ya. Tetapi ini kalau kita bahas dalam satu teorinya itu namanya ilmu munasabah itu. Jadi kesesuaian, keselarasan. Nah, keselarasan itu memang bisa dalam bentuk kata yang sama misalnya, atau makna yang sama, atau bisa pertanyaan dan jawaban misalnya gitu. Tapi kalau yang Bu Loli maksud itu tadi juga masuk dalam satu pembahasan ilmu tafsir. Itu memang ada apakah ada namanya tafsir bil ma'thur, ya, corak tafsir itu ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ro'yi. Tafsir bil ma'thur itu, jadi Al-Quran itu ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri dengan di tempat yang lain. Misalnya itu kan yang sering diambil contoh itu, apa itu Bu? Ada kata zalim gitu di salah satu ayat ya. Nah, terus sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi, loh kalau ini dikatakan gini, ada kata kafir, ya kafir. Terus kemudian para sahabat itu gini loh, kalau begini berarti kita semua ini kafir gitu. Nah, terus nanti Nabi menjelaskan yang dimaksud dengan kafir atau kebalikannya ya. Nanti ya saya kasih contoh Bu yang menafsirkan ayat dengan ayat lain. Saya agak lupa konteksnya. Kalau tidak salah itu ada kata zalim ya. Lalu para sahabat itu bertanya, kok zalim ya? Berarti itu yang ini bukan Ustazah yang kita ini semua nanti kafir kalau dikatakan zalim gitu. Itu bukan ayat yang ini, bukan Coba Ustazah. Bu Loli ingat nggak mungkin? Yang ini bukan nih. Wala talmizu apa tuh, pokoknya jangan mencampurkan yang kesirikan gitu loh. Apa ya, aku lupa sih sebenarnya. Ya, nanti coba saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup. Saya juga agak lupa persisnya, tapi seingat saya itu antara kata zulmun dengan kufrun. Ada kata zulmun dan kufrun itu ditafsirkan antara itu memang hampir di semua buku kata karena itu memang Nabi sendiri yang menafsirkan gitu dengan ayat gitu. Nah, itu disebut dengan tafsir bil ma'thur. Atau tafsir itu bisa juga dengan hadis. Jadi misalnya
Misalnya ayat tentang wudhu ya, di surat Al-Maidah ayat 6 itu. Di ayat Al-Maidah 6 itu kan disebutkan misalnya apa? Gimana lagi bunyinya ayatnya itu? Ya Allah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq misalnya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain dan seterusnya itu kan. Itu kan urutan wudu, rukun wudu. Nah, itu ada sebagian yang tidak disebutkan dalam Quran tersebut. Kan itu kan idza qumtum sholati faghsilu wujuhakum, kan wajah ya. Wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq. Terus setelah tangan itu kepala. Setelah kepala itu kaki kan? Iya. Tapi kan selama ini kalau kita belajar wudhu itu kan ada dengan basmalah, ada kumur-kumur, ada memasukkan air ke dalam hidung, ya kan? Terus ada dengan telinga. Nah, itu dari mana? Nah, itu penjelasannya dari hadis gitu. Maka itu Quran yang diperjelas lagi dengan hadis gitu. Atau contoh yang paling bisa diterima derajat kesohihannya itu kalau Quran ditafsirkan oleh Quran dan Quran itu ditafsirkan oleh hadis gitu. Nah, namun dalam perkembangannya kan karena Quran itu kan berhenti ya, secara teksnya kan sudah nggak bisa dirubah gitu. Sementara kan perkembangan zaman ini terus berubah. Nah, bukan berarti kita itu kemudian tetapi Quran ini memang harus menjawab realita yang ada dengan perkembangan zaman itu gitu. Misalnya saya sudah sering memberi contoh ya, ada ayat yang menjelaskan bahwa amalan kita itu di salah satu di surat Al-Kitabu jadi nanti itu akan diletakkan kitab. Lalu orang-orang yang berdosa itu akan melihat catatan amalnya, ya kan, dari apa yang dia lakukan ketika di dunia. Nah, dulu di zaman belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang, mungkin orang itu membayangkan catatan amal itu ya kayak ditulis di buku gitu, di lembaran-lembaran gitu kan, catat gitu kan, satu persatu misalnya malaikat itu nyatet gitu kan apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu yang kita lakukan. Nah, terus jadi besok di akhirat itu seberapa gede ya buku yang kita terima itu. Mungkin gambaran orang terdahulu seperti itu. Tapi lalu sekarang kan kita nggak bisa ya bayangin gitu. Orang sekarang sudah ada flash disk misalnya, ada USB ada lagi misalnya Google Drive gitu. Yang drive itu kalau sudah nggak ada wujudnya, nggak ada bentuk fisiknya, ya bagi malaikat ya lebih canggih dari itu kan untuk mencatat amal kita seperti kita menyimpan file-file dalam G Drive itu gitu. Nah, berarti itu bukan Qurannya yang kita rubah secara lafadznya, tetapi maknanya itu harus kita pahami sampai gitu Bu Loli. Ada yang masih mengganjal? Enggak, udah jelas Bu. Kasih Bu. Ya gitu ya. Jadi pada prinsipnya memang ada salah satu kajian dalam ulum dengan Quran ya. Itu yang paling yang paling bisa diterima lah gitu. Jadi nah selain itu ada juga dengan hadis dan ada juga menafsirkan Quran itu dengan menafsirkan dengan pendapat. Itu juga tidak sembarang orang lalu bisa menafsirkan Quran dengan pendapat pribadi. Dia juga punya persyaratan yang sangat ketat. Minimal ya menguasai bahasa Arab, tahu kaidah-kaidah bahasa Arab, lalu juga mendalami keilmuan yang terkait dengan itu. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini juga udah berulang kali saya sampaikan. Di salah satu ayat Quran itu kan disebutkan bahwa kamu melihat gunung watarol jibala tahsabuha jamidah. Kamu menyangka bahwa gunung itu beku. Wahya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu kan berjalan seperti jalannya awan. Nah, itu kalau cuma hanya dipahami oleh ahli bahasa Arab misalnya, ya nggak cukup. Karena dia akan memaknainya secara letterlek aja, tekstual. Maka diperlukan pendekatan keilmuan lain, misalnya ilmu geologi.
karena itu bicara tentang gunung, misalnya tentang bumi, tentang ini gitu. Nah, maka itu kalau di salah satu bukunya Pak Quraisy yang judulnya Mukjizat Al-Quran, di situ disebutkan bahwa geolog-geolog Muslim itu juga kemudian melakukan penelitian terkait dengan ayat ini yang mengatakan bahwa oh gunung itu ternyata tidak berhenti mak jegegeg gitu ya, tetapi berjalan seperti jalannya awan. Nah, itu Al-Quran memberi isyarat ilmiah di situ. Nah, terus kita punya tugas. Nah, ini kan jadi perlu melibatkan keahlian dari orang yang memahami ayat itu gitu. Nah, itu dengan pendekatan ilmu lain. Nah, kayak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin konsultasi, ingin diskusi maksud saya. Ini masih 9:30 sih. Kalau mau ini atau dirasa Sebenarnya cukup sampai sini? Ya gimana Oma? kalau misalnya ini sih mungkin agak kepanjangan, tapi nggak apa-apa, mungkin lain kali atau paling Ya, nggak sedikit ya Oma. saya mau nanya, bukan mau nanya sih sebenarnya, apakah ini menjadi orang yang qadariyah atau apa itu, jabariyah qadariyah itu ya. Jadi gini, yang saya di Al-Baqarah itu kan penciptaan Adam itu dikatakan bahwa Adam diberitahu hal-hal mengenai apa benda-benda atau gitu ya. Ya Jadi Oma. malaikat nggak tahu. Jadi satu hal itu pertama kali memang udah diperlihatkan oleh Allah bahwa manusia yang diciptakan Allah itu tidak mengetahui apa-apa kecuali Allah kasih ya. Lalu Ya. diturunkan ke dunia itu juga Allah ilhamkan untuk berdoa gitu kan. Mungkin waktu di surga dia udah nyaman-nyaman aja nggak berdoa karena enak hidupnya, tapi terus kena bisikan Ya. setan. Ketika diturunkan ke dunia diilhamkan oleh Allah Ya. berdoa, ya kan. Terus dan Ya. kita perhatiin gitu ya di terjemahan Quran itu banyak sekali yang memang Allah ilhamkan gitu kan. Misalnya yang masuk ke perut ikan diilhamkan, Nabi Nuh diilhamkan ya kan. Ya. Terus juga kata-kata bahwa katakanlah Muhammad Ya. gitu ya, itu pengilhaman untuk Muhammad untuk mengatakan sesuatu gitu kan. Nah, jadi kalau yang saya perenungi gitu, manusia kan semata-mata cuma diilhamkan oleh Allah melakukan hal-hal gitu ya. Nah, terus bahwa kita harus berdoa itu seperti ketika itu tadi saya pertama contohin ya, katakan bahwa waktu di surga tenang-tenang aja nggak berdoa dia gitu kan, karena udah semua enak gitu ya. Ya. Tapi begitu turun ke bumi diilhamkan untuk berdoa gitu kan. Nah, jadi kita memang hidup ini dari doa dan doa dan doa gitu ya, minta kepada Allah agar diilhamkan hal-hal yang kita akan pilih, karena kan kita tahu takdir manusia udah 50.000 tahun sebelum ditetapkan bumi ini, bahkan alam raya gitu ya. Terus udah gitu kalau nggak salah di surat As-Sajdah begitu, bahwa urusan-urusan manusia itu naik ke langit dalam satu hari yang ukurannya 1.000 tahun. Jadi nggak mungkin kalau kita bilang sekarang sama Allah minta ini baru 1.000 tahun lagi dalam ukuran manusia naik ke bumi gitu, ke langit gitu ya. Jadi pada hakikatnya apa yang udah ada di langit sebagai takdir dari Allah itu lah yang akan terjadi pada manusia dan setiap jiwa dan bahkan seluruh makhluk yang diciptakan Allah gitu ya. Nah, jadi apakah dengan kita memahami yang demikian atau merenungi yang demikian, apakah kita jadi orang yang qadariyah gitu? Ya, begimanalah udah yang dikodarkan Allah, yang ditakdirkan Allah, kita tinggal doa aja gitu, terima aja apapun yang ini sambil berdoa tadi. Oke. Kalau itu yang saya pahami apa bukan malah Jabariyah ya Oma? Kalau yang Makanya Jabariyah kali berarti ya, maksudnya saya nggak tahu itu Jabariyah apa Qadariyah, pokoknya di antara dua itu apakah menjadi salah satu orang yang demikian gitu loh. Menurut saya sih itu pilihan ya Oma. Maksudnya kita ini mau memilih menjadi Qadariyah atau memilih menjadi Jabariyah. Yang terpenting adalah kita ini dalam hal-hal yang gaib tadi itu mengimani dengan sepenuh hati, tapi bukan berarti kita pasrah gitu. Kan kita tetap karena kalau misalnya kita kaji
memang benar bahwa yang Oma katakan tadi bahwa semua itu karena ilham Allah gitu kan. Yaitu mungkin kalau kita mengumpulkan ayat-ayat yang menuju ke sana. Sedangkan mungkin ada juga ayat-ayat lain yang memerintahkan kita untuk berusaha, berikhtiar maksimal gitu. Nah, kalau bicara Berikhtiarnya soal sesuai qadariyah, dengan yang akan Allah ini kan ilhamkan pada kita, bukankah demikian? Ikhtiar tentu tapi aja kita lakukan ya. iya, Ikhtiar sebagai manusia kita dikasih akal kan. iya, Saya iya, rasa itu menjadi sebuah memang udah keharusan manusia ya berikhtiar gitu ya iya, dengan akal yang iya, diberikan. iya, Tapi ujung-ujungnya iya. kemana kita menuju itu bukankah itu yang diilhamkan Allah juga gitu loh. Nah, mungkin itu yang disebut dengan tawakal itu, Oma. Jadi setelah kita ikhtiar, kan jatuhnya ke tawakal itu. Nah, tawakal itu ya karena kita sudah mengimani bahwa ini sudah tercatat. Misalnya ya, contoh kecil misalnya, dalam hal pemilihan presiden misalnya ya, kita kan dengan segala ikhtiar kita misalnya kan, ikhtiar itu kan bisa berarti pilihan juga kan. Karena ikhtaro itu kan artinya juga memilih gitu. Maksudnya ya memilih, melakukan, berbuat gitu. Lalu kemudian misalnya ketetapan Allah ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Ya itu berarti yang memang sudah tercatat itu tadi. Tetapi kan bukan berarti kemudian kita misalnya pasrah. Ah itu kan presiden kan udah ditentukan oleh Allah siapa. Jadi kita mah udah nggak usah ini. Nah itu kan berarti mungkin yang disebut dengan Jabariyah. Kalau menurut saya itu yang tadi itu kalau misalnya kita masih meyakini adanya ikhtiar, lalu kemudian kita yakin bahwa seberat apapun ikhtiar kita ada tangan Allah di situ, lalu kita serahkan semua kepada Allah, ya itulah letak keimanan Oma di situ. Jadi bukan kita pasrah sepasrah-pasrahnya, kita tetap ikhtiar, kita yakin bahwa ada kekuatan Allah dan ada hal-hal yang memang sudah semua sudah Allah catat gitu di Lauhul Mahfud itu tadi yang tadi Oma sampaikan sudah sekian lama tahun itu tadi gitu. Mungkin gitu ya Oma. Jadi Ya, insya Allah nggak semata-mata menjadi Jabariyah atau Qadariyah itu ya. Jadi masih ada usaha dan masih ada ketawakalan dan masih ada selain usaha juga mohon kesabaran gitu kan, ketawakalan dan tentu aja kalau untuk hal-hal yang kita cocok kita bersyukur gitu kan. Jadi mungkin nggak terkategori Jabariyah atau Qadariyah. Jadi Bu, kalau saya boleh berpendapat ya, itu bukan, kita kan memang disuruh mengejar ikhtiar, kita disuruh melakukan ikhtiar untuk menjadikan itu jadi supaya kita berusaha untuk menjadi wasilah kita mengejar takdir terbaik yang kita inginkan dengan izin Allah. Dan gitu. Jadi kalau menurut aku kayak gitu, ini kita semua bukan proses ya. Ini maksudnya gini, yang tadi Ustazah bilang itu ikhtiar itu kan ujungnya tawakal. Jadi sebetulnya itu adalah proses keimanan yang harus kita lalui supaya Allah juga melihat kita sampai di mana keimanan kita kepada Allah, bukan gitu ya saja. Nah, iya jadi maka itu tadi, jadi semua itu ada ayatnya ya, Bu. Iya, misalnya Ibu kalau pernah baca bukunya Prof. Harun Nasution, bukunya itu tipis sih. Itu judulnya Aliran-aliran dalam Islam. Nah, itu dibahas tentang Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya itu. Nah, itu semua punya landasan ayat gitu. Maka kita itu mau menjadi Mu'tazilah kah, mau menjadi Jabariyah kah, mau menjadi Qadariyah, mau jadi apa? Itu ya mana ayat-ayat yang kita yakini yang kemudian itu sesuai dengan yang akan kita pilih gitu. Karena masing-masing itu punya landasan teologis, punya pedoman kembali kepada ayat. Tapi termasuk gitu. Ada hadisnya juga. Misalnya tadi pemikiran tadi tentang itu, maksudnya ketika mereka memutuskan untuk memilih aliran ini, aliran itu, apakah mereka juga sudah mempertimbangkan apa pandangan Rasulullah terhadap keimanan yang harus kita jalanin? Jadi tuntutan dari Rasulnya gimana gitu? Jadi apakah pandangan kita itu sejalan apa tidak sama pikirannya Rasulullah? Itu loh maksud saya. Kan Rasulullah kan juga kita tidak boleh menafsirkan ayat cuma dengan ayat, harusnya ayat juga dengan hadisnya Rasulullah kan? Iya, untuk untuk kita ya. Ya itu tadi makanya saya katakan jadi yang paling
apa ya, yang paling tinggi derajat dari tafsir itu adalah memang tafsir dengan menafsirkan Quran dengan Quran. Itu yang paling tinggi kualitas untuk diterima lah, kira-kira begitu, sebagai landasan amal kita. Itu adalah Quran dengan Quran. Tetapi kan tidak keseluruhan ayat itu juga, semua 6.236 ayat itu juga ada hadisnya yang sesuai menjelaskan itu. Ada ayat-ayat yang memang terbuka untuk kita tafsirkan, dan itu adalah tugasnya para ulama terus gitu. Akan berlanjut terus. Maka kalau kita belajar ilmu tafsir ya dalam perkuliahan studi Islam, itu akan selalu ada sesuatu yang metode menafsirkan Quran. Itu kan yang pernah saya sampaikan, itu ada misalnya metode ijmali, metode tahlili, itu ya yang global, analitis, lalu kemudian tematik atau perbandingan. Nah, nanti itu coraknya itu, Bu, akan banyak sekali. Maka ada tafsir kemasyarakatan, ada tafsir filsafat, ada tafsir sains, ada tafsir, itu tidak berhenti kerja untuk menafsirkan Quran itu bagi para ahli gitu. Nah, sehingga kalau misalnya Bu Lali nanya, terus kita itu kan cuma ikut ke Nabi, ya iya, kita itu ikut ke Nabi, tetapi kita jangan lupa bahwa zaman ini juga terus bergerak, dan Quran ini adalah pedoman kita gitu. Pedoman kita. Dan kalau kata Ali bin Abi Thalib kan, Quran itu kan ibarat gendang yang dia itu diem. Kalau kita nggak tabu, dia nggak bicara gitu. Nah, maka ini tugas dan kerja ulama ahli tafsir itu ya, sampai terkini mereka selalu mencari rahasia, makna, ya apa di balik ayat-ayat yang sudah berhenti secara teks itu tadi. Sudah nggak bisa diotak-atik. Kita kalau ngotak-atik Quran kan malah dosa ya. Ya sudah ada bunyinya begitu. Nah, misalnya Bu, tapi memang dalam menafsirkan Quran itu ada juga yang sampai melenceng gitu misalnya. Yang mungkin secara logika juga kadang kita nggak bisa nerima gitu. Misalnya ada satu ulama namanya Syahrur. Dia itu ahli apa ya, nuklir atau apa gitu kalau nggak salah. Dia kan zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu dihiasi dengan kecintaan kepada perempuan dan anak-anak. Nah, banin itu diartikan anak kan selama ini penafsirannya. Nah, tapi menurut Syahrur, ini itu relevan juga dengan makna yang lain gitu. Banin itu bisa diartikan dengan bina. Bina itu artinya bangunan. Bahwa manusia itu dihiasi dengan kecintaan kepada, ya misalnya kita sering mengenal istilah harta tahta wanita gitu kan, dan Toyota misalnya. Nah, jadi kecintaan manusia itu pada perempuan, pada anak-anak, juga pada bangunan megah, pada rumah tempat tinggal yang mewah misalnya. Nah, itu kira-kira logika kita bisa nerima enggak gitu. Ini ya cocok sih kalau diartiin. Nah, tetapi mungkin itu akan mendapatkan respon dari ahli tafsir yang lain. Misalnya mengatakan, oh itu secara kebahasaannya kurang tepat, misalnya kayak gitu. Jadi selalu ada dinamika memang Bu, dan dialektika kalau bicara tentang ilmu tafsir itu. Mungkin gitu Bu, waktunya kayaknya saya sudah ini. Iya, makasih Tanya. Ya, tapi iya menarik juga sih. Maksudnya mungkin nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, untuk yang takdir-takdir misalnya tentang teologi ya, ilmu kalam, itu kalau ada yang sempat baca, saya sarankan baca bukunya Profesor Harun Nasution itu. Bukunya tipis sekali, tetapi menurut riwayat kisah yang mengatakan bahwa Prof. Harun itu ketika menulis buku setipis itu harus membaca ribuan buku untuk bisa menjadi buku yang setipis itu. Karena itu buku babon banget kalau kita ingin belajar tentang aliran-aliran dalam Islam gitu. Dan mungkin nanti kita bahas di hari lain. Mungkin sampai sini dulu ya Ibu-ibu. Terima kasih. Saya lanjut ke aktivitas yang lain. Terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Semoga manfaat. Apabila ada kehilafan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Bu Ibu. Assalamualaikum Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Sami-sami. banyak, teacher. Terima kasih, Assalamualaikum. teacher. Jazakumullah.